Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita hari ini akan mempelajari ya untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Untuk pertemuan pertama ini tentunya sebelum masuk ke pembahasan kita harus menyampaikan terlebih dahulu ya deskripsi untuk mata kuliah. Ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memang akan mempelajari ya, konsep-konsep dari dasar yang namanya Object Oriented Programming atau yang biasa kita singkat dengan OOP. Ya, nanti kita akan mempelajari itu apa saja konsep OOP, seperti diantaranya ada class, object, ada encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, dan ada abstract class ya. Nah, untuk lebih detailnya, lebih rincinya lagi, mahasiswa sekalian mohon nanti di cross check atau dicek kembali ya, dibaca kembali untuk SAP atau silabus atau RPS ya, rencana pembelajaran semester. Silakan nanti diunduh ya, diunduh di laman student untuk RPS dan RTM-nya ya. Nah, untuk RPS adalah rencana pembelajaran studi, silakan nanti diunduh ya atau download. Kemudian dalam deskripsi mata kuliah ini kita akan mempelajari atau menggunakan ya mempraktikkan yakni bahasa pemrograman Java ya. Jadi konsep OOP-nya diterapkan di pemrograman Java ya. Nanti kemudian di deskripsi mata kuliahnya diantaranya ini ada di akhir perkuliahan mahasiswa wajib mengerjakan tugas besar ya. Artinya ada tugas yang harus dikerjakan yakni membuat suatu program. Ya, tentunya hasil luaran yang harus dicapai oleh mahasiswa ya. Nah, di sini mata kuliah praktikum ya, tentunya nanti kita akan lebih banyak praktik ya, tapi nanti di awal hari ini ya, di awal-awal pertemuan pertama saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu ya. Nanti ada penjelasan juga terkait dengan pembuatan programnya atau coding ya. Kemudian ketentuannya dalam project yang tadi sudah disampaikan, tugas besar ya atau project ya, ketentuannya ini dibuat nanti berdasarkan atau sesuai dengan kelompok ya, dikerjakan secara kelompok. Nanti project dipresentasikan pada pertemuan ke-13 dan ke-15 ya, 13 sampai 15. Jadi ada 13, pertemuan 14 dan 15. Ya, ada 3 pekan waktu untuk mahasiswa melakukan presentasi ya. Apa yang dilakukan, apa yang dinilai dalam presentasi tersebut ya, diantaranya yakni penilaian kemampuan individu ya dalam memahami atau capaian pembelajaran dari mata kuliah di setiap pertemuannya. Nah, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa silakan membaca kembali ya rencana pembelajaran semester pada setiap pertemuannya, karena di sana terdapat capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi supaya supaya mudah gitu ya, supaya mudah diupayakan fokus di setiap pertemuannya. Misalkan pertemuan pertama membahas tentang apa dan itu harus tercapai ya. Jadi tidak perlu terburu-buru ya, belajar secara bertahap ya, dari pertemuan 1, 2, 3 sampai mengikuti pertemuan terakhir, pertemuan ke-12, sehingga nanti di pertemuan ke-13, 14 dan 15 sudah siap untuk melakukan presentasi ya, gitu ya. Nah, sekali lagi saya diingatkan untuk mahasiswa silakan unduh atau download ya RPS ya, rencana pembelajaran semester, kemudian Anda baca, Anda cermati ya, di setiap pertemuannya membahas apa dan tugasnya apa atau pengalamannya apa ya. Nanti tugas itu sebagai pengalaman Anda dalam mengerjakan atau melakukan pekerjaan di setiap pertemuannya ya. Dan kemudian juga download atau unduh slide ya
dan kemudian modul. Jadi itu ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Kemudian juga buku-buku referensi, silakan buku referensi apa saja yang bisa digunakan yang berkaitan dengan konsep OOP dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa mencari referensi, baik itu bisa buku ya, atau e-book, silakan saja. Ya. Nah, kemudian setelah ini jadi nanti masuk ke pembahasan yang pertama ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ya, pertemuan pertama ya ini mengenal pemrograman Java. Tentunya Anda juga harus melakukan instalisasi ya, atau melakukan install softwarenya ya, install programnya. Nah, untuk install program sudah diberikan ya nanti akan diberikan oleh dosen kalian masing-masing ya. Nanti silakan dosen akan memberikan link ya, berupa link, nanti silakan saling komunikasi ya dengan dosen kalian ya. Nanti untuk bisa untuk memberikan download ya, download untuk softwarenya ya. Nanti silakan download untuk penggunaan program Java-nya. Berikutnya ya, masuk di pembahasan ya, nanti saya akan jelaskan lagi linknya yang mana Pak. Nanti saya akan jelaskan link untuk bisa mendownload materinya atau softwarenya atau programnya ya, bisa nanti Anda install ya. Jadi yang pertama untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek ya, pertama ya ini pengenalan pemrograman Java ya. Ini dosen ya, ini saya sendiri Arfan Prasetyo, Anda bisa memanggil saya Pak Arfan ya. Nanti silakan kalian dengan dosen masing-masing silakan melihat ya dengan link ya. Nanti dosen masing-masing kalian akan dosen memberikan link untuk bisa mendownload, atau Anda bisa searching sendiri ya. Searching di Google mudah, karena pemrograman Java open source, Anda bisa download ya, free, silakan saja. Nah, ini pertemuan pertama pengenalan dulu ya. Jadi pembahasannya ada dua, yakni mengenal bahasa pemrograman Java, yang kedua mengenal tipe data, variabel, dan konstanta. Ya, jadi yang pertama itu mengenal bahasa pemrograman Java. Nah, berikutnya capaian apa yang harus saya tempuh Pak, misalkan harus saya pelajari ya, capaiannya. Jadi setiap pertemuan Anda harus memiliki target capaian, bahwa hari ini saya harus bisa ini Pak gitu ya, hari ini saya harus bisa ini, atau hari ini saya harus mampu mengerjakan ini. Nah, jadi ada dua untuk pertemuan pertama ini mengetahui bahasa pemrograman Java itu apa ya. Yang pertama dari proses install ya, nanti silakan kalian mendownload ya, kemudian install ya di laptop masing-masing untuk bahasa Java. Nanti diberikan link untuk Anda bisa download bahasa pemrograman Java-nya plus dengan editornya ya. Kemudian mengidentifikasi dan menerapkan tipe data, variabel, dan konstanta. Ya, jadi dua ini dulu ya. Jadi setiap pertemuan memiliki capaian masing-masing. Nah, kita masuk ke pertama dulu, mengetahui bahasa pemrograman Java. Apa yang dimaksud dengan pemrograman Java ya, atau bahasa program Java ya. Java kalau diterjemahkan bahasa Jawa Pak gitu. Jadi bukan bahasa Jawa yang rekan-rekan yang memang suku Jawa biasa gunakan, bukan ya. Ini bahasa pemrograman Java. Untuk sejarah silakan dibaca ya di modul yang sudah disampaikan ya, sejarah kenapa menggunakan bahasa dinamakan dengan bahasa Java gitu ya. Silakan ya. Ini saya fokus ke capaian pembelajarannya ya. Saya ini mengetahui bahasa pemrograman Java dari sisi tingkat ya, tingkat level ya dari bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa Java ini masuk ke bahasa pemrograman tingkat mana Pak gitu ya, levelnya level mana gitu ya.
untuk tingkat bahasa pemrograman ya, Java masuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Artinya apa? Artinya bahasa pemrograman yang mudah untuk dipahami ya. Mudah dipahami oleh manusia. Artinya keseharian kita sebenarnya secara tidak langsung yang menerapkan yang namanya konsep dari pemrograman tersebut ya, bahasa tingkat tinggi. Ini bahasa memang mudah dipahami. Jadi keseharian kita itu bisa dianalogikan ke bahasa pemrograman gitu ya. Nah, kalau bahasa lebih ke ini ya, misalkan sedang dan makin rendah itu semakin bahasa pemrograman semakin sulit untuk dipahami ya. Seperti contoh bahasa mesin ya, assembler. Ini diantaranya hanya bisa mengenal angka 0 dan 1. Jadi manusia ya tidak bisa ya, agak sulit untuk membaca. Jadi hanya bisa membaca angka 0 dan 1. Nah, ini bahasa pemrograman Java masuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, nah, kemudian ada bahasa pemrograman tingkat sedang, ada C, Pascal, Fortran. Ya. Ini Fortran nih bahasa pemrograman awal-awal itu bahasa pemrograman memang sudah bahasa pemrograman lama ya. Bahasa pemrograman sedang ini itu apa? Mesin-mesin IBM pertama kali itu ya, diantaranya salah satunya untuk mendevelop itu menggunakan pemrograman dari Fortran ya. Kalau Anda pernah bias di IBM ya, di IBM itu mesin-mesin ya, mesin IBM itu biasa menggunakan atau ada yang menggunakan bahasanya ini Fortran ya. Tuh ya, bahasa-bahasa dulu tuh ya, Fortran. Kalau sekarang beda ya, sekarang udah ada pengembangan yang digunakan bahasa yang lain. Nah, ini bahasa Java, C++, C Crash ini masuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Kemudian Object Oriented Programming, ya. Jadi Java ini ya bisa digunakan di 3 platform, ya. Bisa di desktop, ya, bisa di mobile, bisa di web, gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti Anda menggunakan platform yang mana, gitu ya. Nah, untuk materi hari ini atau materi pembahasan di bahasa pemrograman Java ini kita menggunakan yang desktop. Ya, nanti di semester berikutnya ada yang mobile. Ya, jadi bahasa pemrograman Java ini memang bisa digunakan di platform yang berbeda, gitu ya. Dengan bahasanya dengan nanti proses. Jadi nama Java Standard Edition ya, Java SE ini untuk yang desktop, Java Enterprise Edition yakni untuk yang mobile e-commerce untuk yang website ya, online. Untuk Java ME ini untuk yang mobile ya. Jadi ada Java mobile ya, ada yang desktop dan enterprise untuk yang berbasisnya web ya. Kemudian bagaimana cara proses install ya? Install di Java ya, silakan Anda bisa mengakses ya java.sun ya, atau nanti searching saja di Google free download Java gitu ya. Atau nanti saya akan berikan juga untuk link ya, nanti link Google Drive yang sudah saya download juga masternya ya, master softwarenya nanti kita akan berikan gitu ya. Nanti saya berikan pada link nanti ya di deskripsi ya. Nanti silakan Anda bisa download pada link di deskripsi ya. Ini text editor juga Anda bisa banyak menggunakan ya, dari editor yang paling simple ya, yakni Notepad. Anda bisa menggunakan Notepad untuk melakukan proses membuat kode program. Ya, Anda menulis kode program bisa di Notepad ya. Notepad++, Free Java ya, sampai nanti Anda bisa Creator, Eclipse, bahkan ada NetBeans ya. Nah, kemudian sifat dari bahasa pemrograman Java ini bersifat case sensitive ya. Jadi memang ini adalah software open source, Anda bisa raih atau bisa dapatkan dengan mudah gitu ya, silakan ya. Kemudian cara kerja ya, cara kerja dari bahasa pemrograman Java ini bagaimana Pak gitu ya. Nanti kita misalkan di sini memiliki yang namanya ada bahasa program ya, myprogram.java. Jadi
ketika kita membuat suatu script ya atau tulisan program, kita menulis suatu program ya, di situ dengan extensionnya adalah .java ya. Jadi misalkan nama filenya myprogram ya. Myprogram ini ya memang ini kita extensionnya menggunakan ya .java ya. Jadi memang ini ya .java. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi ini cara kerja dari Java-nya ya, myprogram. Ya, kemudian di proses compiler ada namanya proses compiler dengan menggunakan Java compiler ya. Nanti di compile ya, jadi di cross check ya instruksi-instruksi yang sudah dibuat dalam line atau baris di di editornya, itu nanti akan di compile dulu, artinya dicek instruksi-instruksinya ada gak yang sifatnya error ya, atau ada kendala, itu nanti akan di cross check dulu. Misalkan kekurangan, misalkan ada teks yang keliru ya, ada logika yang salah ya, itu nanti di cross check ya, terutama dalam sisi teksnya gitu ya. Nanti mengkompilasi shortcode, nanti berubah menjadi bentuknya myprogram.class ya. Jadi ketika di compile akan berubah menjadi myprogram.class gitu ya. Nah, urutannya seperti ini. Jadi saya ulangi, di sini saya punya suatu lembar kerja ya, atau editor ya. Nah, lembar kerja saya tulis kode program, kemudian ada proses compiler, nah, muncul di sini myprogram.class ya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, kemudian kita jalankan. Jadi yang dijalankan adalah myprogram.class. Nanti apa itu kelas Pak? Nanti saya akan jelaskan lebih. Yang jelas kita bertahap dulu ya dalam memberikan pengarahan atau penjelasan tersebut. Kemudian ketika sudah berubah atau ada tampil .class-nya ketika di proses compile ya, kemudian kita proses running, jalankan ya. Ini menggunakan, kita jalankan ya, Java Virtual Machine ya, myprogram akan tampil hasilnya di sini. Jadi yang dijalankan adalah myprogram.class. Nah, misalkan ketika kita compiler ternyata di myprogram Java tidak muncul .class-nya, ya berarti ada kekeliruan ya, atau ada kesalahan di dalam diantaranya adalah scriptnya atau tulisan atau kode programnya ada yang salah ya, sehingga tidak bisa di compiler ya. Nah, ini jika kita nanti awal-awal menerapkan dengan menggunakan editornya Notepad ya. Jika editornya yang sudah memiliki fasilitas compiler dan running seperti Java Virtual Machine, ini tidak perlu lagi kita jadi prosesnya langsung ya, artinya bisa menjalankan, kita misalkan running itu dia automatically dia akan melakukan proses compiler plus running ya. Nanti ada editor yang namanya NetBeans ya, atau Eclipse dan lain-lain. Ini bisa dilakukan, Anda ingin mencoba itu silakan dilakukan menggunakan Notepad ya, Notepad. Oke. Ini Java compiler ya, Java interpreter ini sebagai untuk yang menjalankan gitu ya. Nah, berikutnya di dalam oke, sampai sini dulu deh. Sampai sini mungkin nanti saya ambil ini ya, resume dulu ya, karena memang konsep OOP ya, selain tadi kan sudah saya singgung tuh konsep OOP ya, ini kelas. Ya, jadi harus dibahas juga nih kelasnya ya, konsep OOP ya, ini yang diantaranya adalah kelas. Kelas itu kalau kita ambil beberapa referensi ya, saya ringkas di situ ada blueprint for an object ya, artinya suatu kerangka ya, kerangka kerja ya, atau sebagai frameworknya gitu ya, dari suatu objek ya, untuk suatu atau untuk beberapa objek ya. Nah, jadi kelas ini bisa juga kita artikan sebagai entitas ya, suatu entitas ya, atau suatu kumpulan ya. Kalau dibilang bahasa pemrograman tingkat tinggi, maksudnya adalah
hal-hal yang biasa manusia atau kita lakukan itu dapat diterjemahkan dengan mudah gitu ya ketika kita menganalogikan ke bahasa pemrograman ya. Contoh misalkan di sini kelas memiliki dua kategori ya, ada kelas main ya. Main ini adalah utama, jadi ada kelas utama, ada kelas, yakni bukan kelas utama, yakni bisa kita katakan sebagai subkelas ya, ada subkelas ya. Jadi ada main class, ada subkelas ya. Atau sebagai ada parent class, ada child class. Jadi ada kelas yang orang tua, ada kelas yang anak ya. Atau yang main ya sebagai kelas utama, ada yang bukan kelas utama ya. Nah, bentuk umumnya atau rumusnya di sini ada modifier 1 kelas nama kelasnya. Jadi di sini penamaan nama kelas ya. Ini juga penting ya. Nama kelas itu adalah kita bisa dengan menggunakan frasenya dengan frase yang pertama dengan huruf besar ya, nama N, C-nya besar, kelas. Ya, misalkan nanti saya akan berikan contoh untuk yang nanti langsung di pemrogramannya ya, di NetBeans nanti kita gunakan. Nah, kemudian ada modifier 2 ya, nanti kita akan jelaskan modifier 1 apa, modifier 2 itu apa ya. Nah, kemudian nih buka kurung ya, public static void main. Nah, jadi di sini ada suatu deklarasi statement di mana statement atau deklarasi ini digunakan untuk melakukan proses cetak atau print ya, menampilkan atau view ya. Di sini nanti ada muncul deklarasi objeknya ya. Ini bentuk main ya. Kalau bentuk kelas hanya seperti ini ya, ini sampingnya ya. Bentuk kelas perbedaannya hanya ada pada baris ke public static void main. Dia tidak memiliki public static void main karena dia bukan main tapi adalah subclass ya. Nah, jadi tidak ada namanya di sini public static void main. Nah, ini mohon maaf kurang jelas jadi terpotong ya. Nah, ini jadi bentuknya ini ya. Ini adalah subclass ya. Jadi tidak ada public static void main. Jika Pak, mana saya bisa membedakan mana main class, mana yang bukan main gitu ya. Nah, kalau main class tentu Anda bisa mudah ya membedakan. Ini ada main ya berarti dia sebagai main class. Yang tidak ada main berarti bukan kelas, bukan main class ya, bukan kelas utama. Terus lantas apa penerapannya main dengan subclass nanti kita akan lihat di shortcode atau di kode programnya ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian bagaimana Java itu bekerja? Ya, nah ini saya ambil contoh misalkan di dalam Notepad. Ya, di dalam Notepad kita berikan contoh di sini public class welcome, ya, public static void main, string args. Ya, ini public static ya, jadi bentuknya public static void main. Jadi main ya, main class yang nanti digunakan. Nah, string ini bisa juga tipe data, bisa juga dia nanti bisa digunakan sebagai objek. Ya, nanti kita lihat objeknya seperti ini, args ya. Nah, sebagai argumentasinya. Kemudian apa Pak? Sistem titik out println. Ya, ini misalkan selamat datang, misalkan ahlan wah sahlan, gitu ya. Nah, ini contoh untuk menampilkan atau membuat suatu pernyataan atau statement ya untuk dicetak. Contoh sistem, kita menggunakan perintah sistem. Perhatikan S-nya besar di sini. Yang tadi saya sampaikan ya, case sensitive. Nah, itulah yang dimaksud case sensitive. Jadi antara huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Sehingga ketika Anda menulis di sini hurufnya kecil, itu berarti menunjukkan bahwa statement itu salah. Ya, jadi itu namanya adalah case sensitive. Jadi case ya, sensitive. Itu yang dimaksud dengan sistem. Maka tadi saya belum memberikan penjelasan supaya nanti ada contohnya langsung. Ya, Anda bisa memahami. Dan ini pun juga sama ya. String. Nah, jika Anda menulis S-nya di sini hurufnya kecil, ini pasti akan muncul error. Salah. Ya, karena S-nya harus besar. Gitu ya. Kalau yang lainnya sebenarnya ya, welcome ini sebenarnya ini kan nama kelasnya ya. Ini nama kelas.
tadi sudah disepakati di awal ya, nama kelas berarti frase yang pertama huruf besar. Ya. Lantas ini kenapa kok bisa jalan Pak dengan hurufnya kecil gitu ya? Nah ini untuk secara rule aturan dari penamaan kelas ya memang harus penamaan besar, karena kalau Anda nanti membuat kelas ya, nama kelas yang baru, new class, itu nanti automatically akan dengan langsung terbentuk nama kelasnya adalah frase pertama besar. Ya, gitu ya. Jadi harus dibedakan antara kelas dengan konsep yang lain, misalkan methods ya. Nah, itu harus dibedakan, atribut atau variabel harus dibedakan ya. Nah, kemudian buka command prompt ya. Nanti kemudian Anda melakukan proses compile ya. Terus kemudian ada perintahnya adalah menggunakan Java ya, Java C, ini compiler, nama kelasnya apa, kemudian .java. Untuk running kita menggunakan perintah Java spasi nama kelas. Ya, nanti berikut sebagai contohnya ya, misalkan di sini di command prompt ya, welcome Java, dilakukan proses compiler, ada welcome.class jadi sini ya. Nah, di sini ada 3 file ya. Nah, jadi kalau Anda menulis membuatnya di Notepad editornya ya, welcome. Misalkan Notepad itu kan txt. Jadi harus dirubah ya tipenya menjadi welcome.java. Nanti automatically akan tersimpan .java, kemudian di compiler ya Java C nih ya, menggunakan perintah Java compiler. Ini tidak terlihat ya. Java ya menggunakan Java compiler ya. Kemudian baru di running ya, menggunakan running ya. Nah, ini proses compile dan running. Ya, ini yang pertama ya. Jadi tadi mengenal pemrograman Java. Ini baru pertama. Nanti untuk yang penerapannya nanti langsung di NetBeans ya. Nanti kita akan coba untuk di NetBeans-nya. Nah, kemudian setelah itu ya capaian yang kedua, tadi capaian pertama sudah kita selesaikan. Ini mengenal bahasa pemrograman Java ya, semoga bisa sedikit banyak mengenal nih, oh pemrograman Java seperti itu ya Pak gitu ya. Karena kan sebelumnya di semester 1 kalian sudah mempelajari dasar-dasar pemrograman ya, dengan bahasa pemrograman ya dari Python. Nah, jadi setidaknya sudah ada dasar ya, dasar pemrograman. Tetapi dasar pemrograman yang Anda pernah pelajari di Python itu belum menerapkan konsep OP atau belum dipelajari konsep OP. Ya, di Java ini pure Anda menerapkan yang namanya konsep OP, Object Oriented Programming. Ya, jadi memang basisnya adalah oriented ke objek ya. Jadi kita lihat ya apa itu OOP. Tadi baru satu ya, kelas. Kita baru mempelajari konsep OP baru satu ya, ini kelas. Nanti kita akan bahas secara praktiknya. Ini kita bahas dulu konsepnya dulu ya, karena bagaimanapun juga kita awal sampaikan dulu ya, supaya tidak langsung ujuk-ujuk praktik ya. Ya, praktek itu mudah dengan syarat Anda sabar dan terus banyak latihan. Itu aja ya, kita pasti akan bisa untuk mengikuti ya praktik dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun. Poinnya ada 2 tadi, sabar dan rajin untuk latihan praktik ya. Terus karena praktik sama seperti Anda mengikuti turnamen misalkan ya, atau ingin mempelajari suatu misalkan bidang olahraga, misalkan Anda ingin, saya harus bisa bermain bola Pak misalkan. Ya kalau Anda bermain bola hanya baca buku aja ya, gimana cara nendang ya, baca buku gitu kan, gimana cara nyundul gitu ya. Nah, gimana cara menangkap bola misalkan Anda sebagai kiper gitu ya. Nah, itu kalau Anda baca buku aja ya, teori ya nggak akan bisa. Jadi Anda harus latihan. Jadi banyak latihan. Bagaimana cara Anda membawa bola ya, dribbling ya. Kemudian Anda nendang bola ya dengan gaya misalkan bola melambung ya, tendangan bola
datar dan seterusnya kan ada harus latihan secara fisik langsung, gitu ya. Jadi nggak hanya bisa membaca saja. Nah, ini saya coba memberikan konsep dulu, pemahaman, nanti baru kita praktik. Ya. Tadi capaian pertama sudah kita lalui, yang kemudian capaian yang kedua. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menerapkan tipe data variabel dan konstanta. Ya, mengidentifikasi. Ya, jadi menentukan nih tipe datanya menggunakan tipe data yang mana, gitu ya. Ya, kemudian variabel dan konstanta. Ya, ini kita masuk kelas ya. Tadi sudah secara garis besar, ini masuk ke penjelasannya kelas ya. Di sini kelas merupakan kumpulan dari data atau atribut dan metode. Jadi bisa dikatakan sebagai entitas gitu ya, himpunan. Nah, kelas ini bersifat umum. Saya ambil contoh misalkan kalimatnya ya, kalimat dengan bahasa Indonesia misalkan mahasiswa itu ya. Mahasiswa itu misalkan sedang duduk di kelas misalkan gitu ya. Nah, itu kan masih umum ya. Mahasiswa itu sedang duduk di kelas. Mahasiswa yang mana yang dimaksud? Kan gitu pertanyaan kita ya. Karena mahasiswa satu kelas banyak, Pak, ada 30 orang misalkan begitu ya. Mungkin ada 13 atau nggak 20 orang atau mungkin ada lebih dari itu ya. Kita nggak bisa kan mahasiswa yang mana ini kan itu. Nah, ini masih umum. Itu dinamakan sebagai kelas atau entitas. Jadi kita bisa menyebut sebagai entitas mahasiswa. Nah, ada entitas manusia, ada entitas tumbuhan, ada entitas hewan. Ya. Jadi misalkan ada hewan yang hidup di dua alam, misalkan gitu kan entitasnya berbeda, jadi kan. Nah, hewan yang hidupnya di air misalkan, itu kan berarti kan entitasnya berbeda. Dengan hewan yang berkaki 4 misalkan, itu kan entitasnya berbeda. Itulah makanya kelas bisa kita maknai sebagai himpunan atau entitas atau kumpulan, sehingga kita bisa mudah memahaminya. Nah, inilah maka kenapa bahasa pemrograman Java bisa dikatakan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi, karena bahasa pemrograman yang memang mudah dipahami, ya, mudah untuk dipahami, gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, ada main class atau kelas induk, ya, atau kelas inti, ya. Ini harus perhatikan dulu nih ya, pelan-pelan. Ada main class, pokoknya harus pelan-pelan. Jadi poinnya adalah dalam mempelajari, Anda ingin memahami suatu ilmu, ya, tentunya yang pertama harus sabar, ya, dan pelan-pelan mengikuti, gitu ya. Nah, jadi pelan nih kelas Pak, maknai terus saja, main class ya, main subclass main, saya ulang-ulang terus, ya, supaya nanti Anda ketika langsung coding praktik Anda mudah, gitu ya. Nah, mudah. Ini ada subclass nih ya, subclass nih. Sini ada tipe data, nama atribut, ya, variabel di sini. Jadi deklarasinya di sini ya, deklarasi atribut dengan variabel berada pada dalam kurung kurawal, ya. Tipe data itu nama atributnya atau variabelnya apa, gitu ya. Nah, contohnya adalah ini, atribut data atau variabel itu sebenarnya sama, atribut data. Nah, tadi saya nyebut adalah kelas merupakan kumpulan dari atribut. Kalau tadi saya sebut mahasiswa, berarti kira-kira kalau atribut mahasiswa apa? Ya, kita bisa mendefinisikan di sini, definisi dari atribut apa, komponen terkecil di dalam kelas, ya. Nah, berarti kan karakteristik dari suatu kelas. Nah, kalau bisa di situ berarti karakteristik dari mahasiswa apa, gitu ya. Yang identitas mahasiswa apa? Si dia mahasiswa itu. Jadi bisa dikatakan dia itu mahasiswa apa? Kira-kira adalah, nah, misalkan contoh mobil. Mobil ya, mobil identitas mobil apa sih? Sehingga beda dengan yang mobil yang lain itu apa? Nomor polisi, nomor polisi kendaraannya. Misalkan motor nih, apa yang membedakan motor selain merek? Nomor polisinya kan, terus mereknya, warnanya, itu masuk ke dalam karakteristik. Nah, ketika saya menyebutkan mahasiswa, entitas mahasiswa berarti
entitasnya mahasiswa, atributnya adalah NIM. Misalkan ada nama, misalkan nama Arfan banyak, gitu kan? Tapi Arfan siapa yang dimaksud, kan begitu? Dengan apa? Dengan NIM, ya. Dengan NIM nomor induk mahasiswa menunjukkan bahwa oh Arfan yang ini, gitu kan, yang mengikuti mata kuliah pemrograman berbasis objek, misalkan begitu. Nah ini merupakan contoh ya, bagian dari karakteristik ya, NIM, nama, gitu ya, jenis kelamin, usia, itu masuk ke dalam karakteristik atau komponen terkecil ya dari suatu kelas. Nah, kelasnya namanya adalah mahasiswa, kelas tumbuhan, kelas hewan, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Kemudian tipe data. Tadi sudah ada atribut ya. Apa itu atribut? Variabel data itu sama, maknanya sama, tapi namanya berbeda. Anda silakan mau nyebut apa, mau atribut silakan, mau variabel silakan. Ya. Kemudian tipe data, ada beberapa tipe data yang perlu dipahami ya. Ini saya ambil ringkasnya saja. Nanti silakan Anda membaca secara detail, ada di modul, bahkan di beberapa buku referensi yang berkaitan dengan struktur data ya, atau bahkan pemrograman dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, silakan nanti Anda baca kembali. Ya, yang jelas ini saya ringkas sebagai poinnya ya, PowerPoint ya. Yang pertama adalah tipe data bilangan bulat. Ya, keywordnya kata kuncinya ada byte, short, integer, long. Kemudian tipe data bilangan real, ya ada float, double, ya. Kemudian tipe data yang mewakili sebuah karakter ada char. Tipe data yang mewakili keadaan logika ada true and false. Ya, ini boolean. Ya. Kemudian ada string. Nah, string ini beda sendiri dia. Dia bisa masuk ke dalam tipe data dan juga nanti dia juga bisa kita gunakan sebagai objek. Nanti ya kita akan pelajari dan langsung implementasi. Nah, masuk ke objek. Nah, ya. Dari tadi sudah kelas ya, sudah kelas. Ada kelas itu ada main, ada subclass. Kemudian ada atribut. Ini saya ulangi ya, jadi supaya Anda sambil juga memahami nih ya, nanti baru kita akan praktik karena perlu pemahaman dulu ya. Ya sama seperti kita ingin membangun masjid misalkan atau membangun rumah, jadi ya kan membangun rumah kan nggak langsung main dicor gitu kan, enggak gitu ya, tentu ada perhitungan, paling nggak minimal tuh paling nggak dirapatkan dulu Pak gitu kan, briefing dulu gitu kan. Ini salah satu bentuk briefing dulu lah. Ya, ini mau bentuknya gimana gitu kan, diomongin dulu. Ini atapnya mau bentuk segitiga, segi empat, apa mana bentuknya kan begitu. Ini kusennya mau bentuk berapa kan begitu, ukurannya berapa, ya kan. Nah ini awal, ya. Nanti baru kita akan terus banyak praktik, ya. Nah, tadi sudah kelas ada main dan subclass, ingat ya. Nanti kita belum masuk lagi, nanti ada parent class, ada child class, ada inner class dan lain-lain. Yang jelas dua ini dulu. Ya, nggak perlu ini dulu. Ya awal-awal kita dua dulu kelas. Habis kelas turun ke bawah ada atribut tadi ya. Atribut. Kemudian ada atau biasa Anda mungkin kenal variabel ya. Kalau di dasar pemrograman yang semester 1 kemarin kan variabel. Karena saya biasa menyebut ini adalah atribut. Ya, sama maknanya sama ya. Anda silakan menggunakan atribut atau namanya variabel. Nah, ini berikutnya objek. Ini salah satu konsep OOP, objek. Apa yang maksud dengan objek? Perhatikan, bentuk nyata dari suatu kelas atau instansiasi dari kelas ya. Nah, ini tadi kan objek, nah kelas itu kan bersifat umum. Nah, ketika masuk objek sudah bersifat khusus. Contoh misalkan ya. Tadi saya memberikan contoh mahasiswa ya. Nah, mahasiswa saya lengkapi ya. Tadi kan saya nyebut mahasiswa yang duduk di kelas gitu ya. Mahasiswa itu duduk di kelas, itu kan maksudnya. Saya lengkapi sekarang. Mahasiswa ya yang berbaju merah gitu ya. Nah,
kemudian berkacamata, ya, nah, sedang duduk di kelas A misalkan gitu. Nah, ini kan sudah lebih spesifik lagi, ya. Nah, jadi berarti udah terlihat tuh. Berarti objeknya si X kan gitu. Sudah terlihat karena karakternya sudah terlihat, ya. Nah, karakter lagi misalkan tambahin Pak, misalkan ada rambutnya warna hitam. Nah, boleh silahkan saja. Yang jelas karakteristiknya sudah nampak gitu ya. Nah, kalau kelas itu belum nampak karakteristiknya. Jadi entitas karena kumpulan banyak. Ya, kumpulan kan banyak. Kita nggak bisa mendefinisikan satu itu banyak dia. Nah, ketika muncul lebih spesifik, muncul objek. Objeknya siapa? Oh, si X misalkan. Oh, si Suhail misalkan. Oh, misalkan si Hansa misalkan gitu ya. Contoh. Ya. Bentuk umumnya adalah nama kelas, nama objek sama dengan new nama kelas. Ini dipahami ya. Kita dalam membuat objek, yakni nama kelas ya. Nama kelasnya misalkan tadi mahasiswa. Nama objeknya siapa di sini? Nah, baru sama dengan new nama kelas ya. Ini rumusnya ya. Rumus yang apa? Bentuk implementasi adalah contoh di sini adalah subclass ya. Public class spasi orang. Nah, ini orang ya. Nama kelasnya adalah orang, O-nya besar. Kemudian string. Tadi saya sudah sampaikan ya, string jenis kelamin, perhatikan perbedaannya. Ini deklarasi kelas, ini deklarasi atribut atau variabel. Anda perhatikan. Ini atribut atau variabel. Ini atribut atau variabel. Perhatikan ya. Ada perbedaan di sini. Frase pertama huruf besar, ini frase pertama huruf kecil dan frase kedua hurufnya besar. Itulah yang membedakan mana nama kelas, mana nama nama variabel atau atribut, mana yang namanya metode. Nanti kita akan muncul nanti namanya metode istilahnya ya. Nah, warna rambut ini hitam ya. Usia 27 misalkan ya. Jenis kelamin pria. Ini ada baru satu ya, subclass. Nah, kemudian kita buat kemudian di sini ada untuk yang contoh yang main class ya. Tadi kan contoh yang subclass. Nah di sini public class contoh Java beraksi. Ini nama kelasnya ya. Nama main class. Jadi harus berbeda ya nama subclass dengan main classnya. Kalau sampai tadi kan contoh Java ya. Di sini contoh Java beraksi, bebas ya namanya. Ini nama saya coba pilih aja biar supaya mudah untuk kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian public static void main. Jadi public class, jadi nanti kelasnya bentuknya public. Nanti mengenai public ya, public nanti ada pembahasan tersendiri ya. Yang jelas saya ingin kalian semua memahami dulu capaian yang tadi. Ada dua capaian yang harus dipahami. Jadi pertama capaian Anda mengenal bahasa pemrograman Java. Mengenal itu dari sisi pertama cara kerjanya. Ya. Bagaimana cara kerja Java itu? Karena beberapa bahasa pemrograman memang umumnya sama, tapi ada beberapa keunikan-keunikan gitu ya di bahasa pemrograman. Ya. Baik itu Anda telah menggunakan bahasa pemrograman Python, ya tentu berbeda dengan bahasa pemrograman Java. Jadi ada keunikan-keunikan itu yang harus dipelajari, ya dikenalkan, ya Anda harus berkenalan dengan Java. Yang kedua tadi adalah deklarasi, ya tipe data, ya. Nah, kemudian variabel atribut, ya nama, dan tadi ada konstanta, gitu ya. Nah, nanti kita pahami dulu atau capaian itu dulu yang harus difokuskan ya. Nah, kemudian di sini ada instansiasi objek. Kita membuat objek dengan nama kelas, kemudian nama objeknya new nama kelas. Nah, ini nama kelas dari yang subclass. Ingat ya. Ya, nama kelas dari subclass yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi bukan nama kelas yang ini beda ya, ini main. Ya, jadi beda ya. Tidak harus dibedakan. Nah, di sini ada contoh Java nama kelasnya.
Kemudian nama objeknya adalah OBJ. Ya, saya singkat aja ya. Objek ya. Nah, saya singkat namanya OBJ. Nah, jadi Anda nanti nama kelas nama objeknya adalah OBJ. Kemudian proses cetak dengan menggunakan perintah system.out.print len. Ya, jadi ganti baris ya, dan line ganti baris baru. Di sini ada kutip 2 ya. Di sini adalah teks atau kalimat ya atau pernyataan yang akan ditampilkan ya. Konsep dasar OP, kemudian jenis kelaminnya titik 2 kutip 2. Nah, yang kutip 2 ini adalah label-label yang akan ditampilkan sebagai judul ya. Nah, kemudian di sini ada plus. Plus ini menggabungkan ya. Menggabungkan fungsi karakter plus ini menggabungkan 2 karakter ya. Karakter yang pertama adalah jenis kelamin, warna rambut, usia, dan karakter yang kedua adalah yakni isinya. Yang kita ambil di sini adalah menggunakan OBJ. OBJ ini adalah nama objek yang telah kita buat sebelumnya, yakni dari sini. Ini ya. Nah, Pak, ini O-nya besar, ini O-nya kecil. Ini salah satu tidak menerapkan case sensitif. Nah, sehingga nanti ketika implementasi pasti ada yang salah ya, keliru. Di sini O-nya harus besar, O-nya harus besar, dan O-nya juga besar ya. Jadi harus sesuaikan dengan nama, atau ini boleh dikecilkan ganti, silakan saja, yang jelas harus sama. Hurufnya kecil ya kecil, besar ya besar. Titik jenis kelamin. Jenis kelamin adalah atribut yang sudah dideklarasikan pada subclass sebelumnya ya, file yang sebelumnya. Ya. Warna rambut juga demikian. Ini karakteristik atau atribut. Ya, usia pun juga demikian. Jadi diambil ya dari usia, jenis kelamin, dan warna rambut yang sudah terisi pada subclass. Ya. Ini merupakan contoh ya hubungan ya antara subclass ya dan main class. Jadi harus ada 2 file ya, 2 file yang dibuat ya. Jadi tidak hanya satu saja ya. Ada beberapa referensi mungkin nanti Anda akan temukan. Jadi jangan kaget dan juga jangan bingung yang benar mana nih Pak gitu ya. Ada, nanti Anda akan menemukan referensi buku ya atau modul gitu ya, yang nanti referensinya kok kelasnya digabung Pak gitu ya. Artinya satu file, cukup satu file saja, jadi tidak ada main class, subclass ya, digabung jadi satu ya. Nah, ini sebenarnya sudah menyalahi dari aturan dari konsep OP itu sendiri ya. Nanti silakan Anda pelajari lebih dalam lagi ya, apa yang membedakan antara konsep yang berbasis OOP atau Object Oriented Programming dengan pemrograman terstruktur ya. Nah, ini contohnya. Kemudian slide berikutnya agar ada review ya, materi ya, dan pengalaman kalian dalam mempelajari terutama dua capaian tadi ya, mengenal bahasa pemrograman Java dan terkait dengan deklarasi tipe data, atribut, dan konstanta, variabel dan konstanta. Tentunya saya harus memberikan pengalaman ya untuk Anda atau penugasan ya. Nanti mohon Anda juga ya, ini kita hapus dulu ya. Jadi nanti saya akan berikan contoh ya atau penugasan ya terkait dengan apa yang harus Anda kerjakan itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa jadikan untuk review ya, review materi ya nanti ya. Jadi ini kita langsung ke pembuatan
praktek ya. Nanti kita coba masuk ke praktek dulu, nanti baru nanti kita akan berikan tugasnya ya, atau latihan ya, sebagai latihan atau pengalaman Anda nanti supaya bisa tercapai ya, yakni capaian yang dua tadi ya, yakni mengenal bahasa pemrograman Java dan mengidentifikasi ya, tipe data, kemudian variabel dan konstanta. Ya mungkin itu ya. Nanti kita lanjut ke pembahasan yakni ke praktik ya. Oke, kita berikutnya lanjut di praktik ya. Nah, jadi mempraktikkan yang sudah kita tadi membahas ya. Nah, kita buka dulu untuk NetBeans-nya ya. Kita editornya menggunakan NetBeans. Nah, ini sudah saya melakukan proses install. Jadi nanti silakan kalian dilakukan proses searching dulu di Google, atau nanti saya akan berikan di deskripsi linknya, nanti bisa di-download ya softwarenya dan editornya. Nanti Anda melakukan proses install ya. Nah, ini setelah saya sampaikan ini sudah terinstall ya. Ya, sudah terinstall dan tidak ada kendala karena memang mudah ya, simple, tidak perlu ada hal-hal yang memang perlu di lakukan ya, tambahan tidak. Jadi silakan di download kemudian lakukan proses install untuk Java-nya plus dengan editornya NetBeans ya. Nah, tampilan awal editor NetBeans seperti ini ya. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan misalkan menu-menunya segala macam, nanti kita sambil jalan ya, artinya sambil mempraktikkan, sambil Anda juga harus banyak menggunakan ya, implementasi yakni editor ini supaya familiar ya, karena ya maklum kalau misalkan baru pertama kali, Pak ini apa ya, wajar, nggak masalah ya, tapi yang jelas fokus pada yang jelas pelatihan, banyak mengakses ya, salah misalkan jangan takut salah, itu aja poinnya, jangan takut salah karena ini kita belajar ya. Anda sedang belajar, jangan takut salah, Pak salah ini gimana Pak kalau ini gini, ya jangan begitu, lakukan saja, Anda klik aja, klik sini coba sana coba sini gitu, silakan terus dicoba gitu ya. Baik, nah, yang pertama ya, nanti kita akan coba, tadi ada beberapa kode program kita akan lakukan di sini. Nah, tapi pertama kali ya saya ulangi ya, tadi sudah saya buka di sini, sudah melakukan proses install NetBeans ya, sudah terinstall, Java-nya sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall, di sini ada, kita cek ada konfigur Java-nya, about Java sudah terinstall ya. Nah, ini sudah terinstall Java-nya di sini ya. Nah, ini Java sudah terinstall ya. Jadi yang sudah melakukan proses install ya otomatis sudah akan muncul seperti ini, atau bisa menggunakan di control panel ya. Nah, sudah terinstall. Nah, saya kira untuk proses install mudah, dan jika filenya ada 2 file ya, mungkin saya tampilkan dulu ya untuk filenya ya, supaya Anda juga ketika nanti melakukan proses ya pendukung ya. Nah, ini ada pendukung. Nah, maaf. Ini ada modul ya. Jadi nanti pendukungnya untuk softwarenya nanti kita akan berikan ya, untuk softwarenya ya, linknya nanti saya akan berikan linknya ya. Jelas ada 2 file ya, cukup 2 file, jadi editor dengan softwarenya. Pertama kita buka dulu file new project, kita membuat project baru. Perhatikan ya, membuat project baru. Di sini ada banyak sekali ya kategorinya. Berarti ini NetBeans. Berarti saya bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain Pak untuk NetBeans, bisa. Bahkan Anda bermain Python juga bisa di sini. Gitu. Ya, jadi NetBeans suatu editor ya, bisa diterapkan atau bisa digunakan untuk bahasa pemrograman yang berikut nih. Misalkan seperti PHP ya, kemudian ada Java Web, Java Enterprise Edition, HTML, JavaScript ya, Java Micro Edition dan seterusnya, sampai ada Python ya, ada C, C++ ya. Ini Anda bisa gunakan bermain di menulis kode programnya di NetBeans ya. Nah, kita pilih Java
kemudian pilih Java aplikasi. Pilih next. Di sini Anda berikan misalkan Java OP misalkan gitu ya. Java untuk informatika ya. Prodi Anda kan informatika ya. Java informatika misalkan gitu ya. Nah, di sini silakan Anda mencari ya, mau menyimpan di mana gitu ya. Project location-nya silakan saja ya. Misalkan di Nespin Pak, misalkan saya ingin naruh misalkan di folder baru misalkan, silakan buat folder baru di sini ya. Create new folder misalkan gitu ya. Misalkan di sini informatika. Nah, itu ya. Java informatika. Oke, kita sudah buat open ya. Nah, ini sudah masuk sini. Jadi nanti nama project Java informatika akan masuk di folder Java informatika. Kemudian ini ya, perhatikan ada create main class. Nah, ya. Di NetBeans ini sudah di automatically atau otomatis bisa langsung membuat main. Ya, kalau misalnya tidak langsung membuat main, tinggal di-uncheck. Ya, jadi otomatis sudah dibuat main. Kita checklist saja, nanti otomatis sudah dibuat main class-nya. Ya. Finish. Sudah proses ya. Nah, oke, ini sudah masuk ya, sudah otomatis sudah nama foldernya Java Informatika, di sini nama filenya Java Informatika. Ini contoh ya, contoh. Berarti di sini ada nama kelasnya Java Informatika. Ketika Anda ingin menulis ya atau menampilkan suatu pernyataan atau kalimat gitu ya, nah, kita menggunakan di sini karena sudah ada public static void main, ini sudah automatically ya, sehingga tinggal tambahkan di sini ada sistem outprintln untuk menampilkan suatu pernyataan. Sistem titik. Nah, disinilah kelebihan dari NetBeans. Anda tinggal mencari propertinya ya. Properties dari sistem, ada out, kemudian titik lagi ada print. Ya. Jadi ya, print. Nah, langsung mencari print. Nah, gini ya. Ini pernyataan misalkan sini saya sedang ya, misalkan itu ya. Contoh. Saya mahasiswa usaha mandiri. Ya, ini misalkan sistem lagi titik ya, out titik print ya. Oke, kita cari println sini ya. Jadi pun nggak diupayakan nih misalkan ya, S-nya besar ya tadi saya sampaikan, S-nya kecil misalkan. Ini sudah automatically dia akan muncul bentuk error. Di sini tulisnya apa? Packet system does not exist. Ya, artinya memang tidak dikenal dengan huruf kecil sistem. Jadi harus dengan huruf besar. Malah dianggapnya ini sebagai harus diimport dulu ya. Ini suatu kesalahan ya. Jadi harus menggunakan S-nya besar. Ini saya mahasiswa sedang belajar ya. Sedang belajar bahasa pemrograman Java ya. Ini sudah tampil ya. Ini sudah buat seperti ini. Nah, baru bagaimana Pak cara jalankan ini, kita simpan dulu ya. Kita file save ya. Atau bisa di sini ada file, ada save ya. Ini sudah saya save, Ctrl S ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menjalankan? Nah, menjalankan ini kita ada di sini perintah run. Ya, run project ya. Atau juga bisa menggunakan perintah di sini ada lambang tanda tanda panah segitiga di sini ya, ke arah kanan ya. Bisa di sini atau bisa juga dengan cara klik kanan pada filenya. Ya.
Ini kan ini projectnya, ini nama projectnya, ini source package ya, source package. Di sini ada package. Ya. Ini Java Informatika adalah nama folder atau nama package. Nama package itu paket ya. Paket bisa kita ibaratkan dengan nama variabelnya ya. Sorry, nama folder ya. Nama foldernya adalah Java Informatika. Ini source package. Ini kita bisa klik kanan di sini juga bisa ya, klik kanan run file. Ya, kita lakukan. Hasilnya ada di bawah sini ya. Ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini muncul teksnya saya mahasiswa Universitas Usaha Mandiri sedang belajar bahasa pemrograman Java. Berarti kan sesuai ya dengan teks yang ada di sini. Ya. Nah, ini kita mengenal dulu nih ya. Jadi mohon dipahami ya, dicermati perlahan gitu ya. Satu-satu dicermati ya, direnungkan juga gitu ya, sambil Anda juga berpikir ya, mengkaji ya. Nanti kalau misalkan ada hal yang kurang mengerti, silakan langsung didiskusikan ya, baik itu nanti di kelas maupun Anda secara online ke dosen Anda kalian masing-masing. Silakan didiskusikan atau bisa komentar di deskripsi. Kalau misalkan nanti sudah videonya dapat di channel YouTube ya, atau nanti bisa berikan komentar atau pertanyaan ya, atau apa itu pembahasan misalkan, silakan diskusikan di forum diskusi di MyElnusa ya, di laman atau di fasilitas komentar atau fasilitas diskusi ya, silakan ya, kita aktifkan di MyElnusa ya. Nah, ini silakan, ini satu ya, ini baru satu contoh untuk menampilkan ya. Nah, kemudian kita coba menerapkan atau contoh yang tadi sudah dibahas ya pada pembahasan tadi di awal ya. Kita coba cek ya, kita coba ambil contoh yang tadi ya, ini ada subclass dengan main class ya, kita coba buat itu ya, karena nanti sebagai contoh Anda ya untuk bisa memenuhi capaian tadi pembelajaran tadi ya, ada 2 ya. Ingat ya, jangan sampai lupa mengenal bahasa pemrograman Java. Anda ibaratnya Anda cermati benar-benar ya, Anda ngulik-ngulik lah ya, Anda kulik-kulik lagi ya terkait dengan pemrograman Java ini ya. Saya kira mudah-mudahan Anda bisa expert di Java ya, syukur-syukur nanti bisa Anda bisa membuat suatu program ya, nanti capaiannya nggak dari project ini kan Anda membuat suatu program ya, program. Sekarang kita buat ya yang subclass dulu ya, nanti silakan Anda cek video yang sebelumnya ya, kita buat yang subclass dulu ya. Di situ subclass diketahui misalnya public class orang ya. Nah, cara gimana Pak? Cara file baru ya, buat file baru. Jadi bukan bikin project baru. Jadi projectnya sudah buat kita sini. Namanya Java Informatika ya. Kemudian Anda buat file aja dulu ya. Buat file nggak perlu buat project lagi. Jadi buat file dalam project tersebut di folder ya, ini sini ya. Kita coba ini saya ulangi ya. Di sini nama project ada 3. Java Application 1, Java UNM, sama Java Informatika. Kita buka yang Java Informatika. Ini ada plus, kita klik saja plusnya. Kemudian ada source package sama library. Nanti library ini terkait dengan beberapa program ya. Artinya maaf, library atau paket-paket yang bisa kita gunakan ya untuk mendukung program yang akan kita buat. Nah, tapi nanti belum saatnya. Nanti kita akan buat itu. Kemudian di sini ada source package, kita klik tambah plusnya. Ya, di sini terdapat folder. Kalau kita ingin membuat folder baru, silakan. Misalkan klik kanan sebagai source package, new folder. Ya, kita buat folder baru. Misalkan di sini kita buat Java 01 misalkan gitu ya. Nah, di sini ada folder. Nah, dalam folder kita buat lagi. Klik kanan ya, di klik kanan new. Di sini ada beberapa fasilitas ya, ada JFrame Form, ini membuat form
Ya, tampilan formnya ini Java class, Java package ya. Nah, ini jadi ada package, ada folder ya. Ini Java 01 new package. Ya, misalkan saya membuat ada misalkan ini kan tadi folder ya. Saya buat baru lagi misalkan Java, misalkan Java package. Ya, new package ya. Nanti ini sebenarnya nanti ya package ada tersendiri nanti ya. Nanti kita akan bahas. Ini udah masuk ke dalam konsep OOP di package. Tapi kita fokus dulu ke sini ya. Ini Java 01. Ini sudah buat satu folder, kita new Java class. Jadi kita akan membuat file ya, membuat kelas Java class, diklik. Nah, di tadi contoh tadi namanya apa? Kelas orang ya. Nah, kita ikuti. O-nya besar, orang. Begini ya. Nah, nanti mohon dicek lagi ya. Contoh kelas orang misalkan begitu ya. Atau di dalam subclass ini mungkin namanya ada berbeda ya. Misalkan di sini kita buat ya orang ya, misalkan ya kita buat orang, misalkan finish ya, ini sudah sesuai ya package-nya. Nah, orang ya. Nah, sebenarnya di folder sebenarnya sama dengan package nih, makanya terbentuk di sini adalah package Java 01. Ya, artinya kelas orang ini ya terdapat pada package orang ya. Ini orang ya, kelas orang terdapat di dalam package Java 01. Ini sudah terbentuk di sini ya. Ini untuk tampilan awal ya, pembuatan kelas ya, public kelas orang ya. Nah, kemudian perhatikan dicek di mohon maaf di contoh soalnya kan ada berbeda ya, agak sedikit berbeda, mohon maaf ada keliru. Jadi di situ ada public kelas orang untuk yang main kelasnya contoh Java beraksi, tapi deklarasi kelasnya agak keliru. Nanti saya akan ralat dengan tampilan prakteknya ya. Public kelas orang ya. Kita dideklarasikan dulu ya, deklarasikan pertama gini cara mendeklarasi ya. Kita definisikan dan mendeklarasi kelas orang. Kita punya entitas orang ya. Nah, entitas orang ini memiliki karakter apa dulu? Itu dulu ya, kita harus mendefinisikan dulu nih. Jadi tadi capaiannya sudah oke ya. Pertama sudah oke mengenal bahasa pemrograman Java. Yang kedua mengenal tipe data, atribut ya. Ya, kemudian juga ada konstanta dan juga nanti ada yang namanya apa? Kelas dan objek. Itu dulu ya. Ada kelas, objek, atribut dan juga ada apa namanya tipe data. Ya. Jadi ketika kita menyebut ada kelas orang atau entitas orang, berarti karakteristiknya apa saja itu orang itu? Ya orang atau manusia ya sama saja. Misalnya kita orang di sini, berarti karakternya apa Pak? Ya berarti ada nama dong, ya kan? Misalkan nama ya. Lebih ininya lagi misalkan jenis kelamin ya, misalkan kita taruh string misalkan jenis kelamin misalkan gitu ya. Nah, di sini sama dengan ya, saya tulis di sini ada pria ya. Nah, kemudian di sini ada titik koma. Nah, diakhiri statement adalah titik koma. Ya, oke. Di sini juga disesuaikan ya titik koma ini diakhiri dengan titik koma, semua titik koma. Ya, kemudian atau bisa juga Anda di koma misalkan kalau variabel berikutnya atau atribut berikutnya sama, tipe datanya string misalkan, silakan saja. Ya, di sini tambah lagi misalkan warna rambut misalkan begitu ya. Misalkan warna rambutnya misalkan hitam. Oke. Nah, kemudian usia, ada usia. Usianya misalkan 27 misalkan gitu. Ya. Ya. Nah, ini sudah terdefinisi bahwa orang ya memiliki jenis kelaminnya pria, warna rambutnya hitam, usia 27 misalkan gitu. Ini baru kita mendeklarasikan adalah kelas.
Satu ya. Berikutnya, ini gimana Pak cara menjalankannya? Ya, Anda untuk kelas tidak bisa dijalankan ya, atau di running, cukup di-compile saja untuk mengetahui instruksi yang sudah terdefinisi dalam baris ini benar apa tidak gitu ya. Nah, kita cek dengan klik kanan ya, atau di sini bisa run file. Perhatikan, kelas Java 01 titik orang does not have a main method karena tidak memiliki main. Ya, jadi kelas yang bisa dijalankan running hanya yang ada main. Sehingga ini kita hanya bisa melakukan proses compile saja ya gitu. Nah, atau sudah automatically sudah nanti ada kelas orang di sini. Nah, kemudian kita buat mainnya, klik kanan new Java class lagi. Ya, Java class. Namanya di sini misalkan main orang, misalkan itu ya. Main orang, klik finish. Nah, kita buat dengan pertama untuk membuat main class dengan menggunakan apa tambahan public static void main. Nah, ini harus ada ya. Ini harus ada nih. Ya, harus ada. Ini formatnya seperti ini bentuknya. Baru kita tampilkan di sini. Ya, nah, kita ingin mengambil nih nilai yang ada di kelas orang ini, pria, usia dan jenis kelamin, warna rambut dan usia ini kita tampilkan. Ya, kita tampilkan. Nah, kita panggil nih ya dengan apa Pak? Dengan deklarasi objek dulu, instansiasi objek. Kita lakukan instansiasi objek. Ini karakter ya atau komentar. Jadi tidak ada pengaruh dengan proses running ya. Ya, instansiasi. Nah, instansiasi objek. Dengan apa Pak? Dengan nama kelas. Nama kelas apa tadi? Orang. Kan? Nah, nama objeknya misalkan OBJ orang. Misalkan ya. Sama dengan new orang, buka kurung, tutup kurung, kita tutup. Nah, di sini. Di sini adalah orang nama kelas yang tadi, ini ya. Ini kelas ini orang. OBJ-nya misalkan, maaf, nama objeknya adalah OBJ orang. Misalkan. Gitu ya. Misalkan. Atau di sini tulis nama boleh. Misalkan langsung tulis nama, misalkan Suhel, misalkan begitu. Ya, boleh sini. Ya, Suhel, misalkan. Ya. Nah, objek itu orangnya namanya Suhel, misalkan begitu ya. Atau mau namanya OBJ pun silakan juga orang misalkan boleh ya. Nah kemudian kita menampilkan ya, kita tampilkan misalkan di sini sistem out print learn. Ini kita berikan judul misalkan mengenal Java gitu ya. Misalkan bahasa pemrograman Java gitu ya. Nah, di bawahnya baru kita ketikkan lagi untuk menampilkan. Oke. Menampilkan apa? Menampilkan kita ambil nih misalkan jenis kelamin tadi kan, jenis kelamin, warna rambut sama usia. Kita buat judulnya dulu jenis kelaminnya ya, jenis kelamin titik 2 ya. Nah, untuk menggabungkan tadi ya saya sebutkan tadi menggabungkan dua karakter atau dua string dengan menggunakan lambang plus. Ya, lambang plus. Kemudian kita panggil nih nama objeknya di sini nih. Perhatikan ya, OBJ. Ya, OBJ. O-nya besar, perhatikan ya, titik. Nah, kalau misalkan titik muncul propertinya berarti ini sudah benar. Ada jenis kelamin, warna rambut, usia. Nah, jenis kelamin kita klik saja. Nah, jadi otomatis sudah tampil gitu ya. Nah, berikut juga dengan yang lain, warna rambut ya kita teruskan yang warna rambut juga demikian. Ya, ini warna rambut sip ya. Nah, dan di sini juga warna
rambut ya. Nah, plus lagi OBJ orang titik warna. Nah ya, itu juga yang usia juga sama ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa Anda praktekkan yang tadi contoh ya, saya suruh buat Anda latihan. Silakan bisa Anda praktekkan sambil Anda memahami dulu nih, sambil memahami terus silakan visualisasinya dengan berulang-ulang. Silakan dua file ini silakan ulang-ulang dulu, jangan lari ke pertemuan berikutnya dulu, jangan fokus di sini dulu ya, karena kalau Anda udah buka yang pertemuan kedua nanti tidak sabar artinya ya. Anda harus sabar dulu, pelan-pelan, nanti perlahan ya, karena dalam belajar itu bertahap ya. Jadi tidak bisa sama seperti halnya Anda memakan makan apa, mungkin sarapan gitu ya, kan nggak mungkin sarapan Anda misalkan makan nasi uduk misalkan begitu ya, langsung Anda telan saja tanpa dikunyah, kan nggak gitu ya. Jadi kunyah pelan-pelan dengan sabar, dengan nikmatnya nasi uduk ya, dengan sambal kacang ya, campur dengan tempe dan seterusnya, kan enak banget gitu ya, enak banget tuh. Nah, nikmat kan, ini juga Anda sambil menikmati juga ya gitu ya. Jadi jangan langsung Anda telan nasinya gitu ya, nah, nggak bisa, harus dikunyah dulu ya, pelan-pelan. Nah, berikutnya ini sudah oke, Anda perhatikan ya. Deklarasi ini, cara deklarasi seperti ini, Anda perhatikan deklarasinya, bagaimana cara membuat objek ya. Ini kan jatuhnya ini proses tampil ya. Nah, ini tampil apa ibaratnya, atau tampil atau view data gitu ya, atau view hasil gitu ya, tampil data ya, atau tampil hasil gitu ya. Nah, ini atau cetak ya, cetak data gitu ya, bisa ya, cetak ini ya. Nah, kemudian disimpan, berikutnya baru kita jalankan. Nah, jalankan yang main nih, kita klik kanan pada main, run file. Anda perhatikan nanti di bawah sini. Nah ya, mengenal bahasa pemrograman Java, ya, jenis kelaminnya pria, warna rambut hitam, usia 27. Nah, itu pembahasan untuk capaian yang pertemuan pertama. Oke, nah, nanti silakan Anda ulang-ulang, cari kasus lain ya, cari kasus lain yang nanti Anda berulang aja. Misalkan Anda mau entitas apa, misalnya ada entitas manusia, mahasiswa, atau mungkin entitas tumbuhan, hewan, atau mungkin entitas kendaraan ya, dan seterusnya. Itu silakan Anda buat kelas, berulang-ulang, buat 2 sampai 3 contoh latihan ya, silakan Anda lakukan. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ada penugasan ya, ada untuk sebagai pengalaman Anda dalam mempelajari untuk capaian pembelajaran yang dua tadi, mengenal bahasa pemrograman Java dan untuk deklarasi tipe data variabel ya. Nah, untuk yang berkaitan dengan konstanta nanti akan ada ya berikutnya. Yang jelas fokus dulu sini. Konstanta nanti saya akan berikan ya, untuk yang kasus yang konstanta nanti mungkin di pertemuan kedua ya, konstanta nanti bisa muncul. Tapi saya berharap Anda mohon juga memahami ini dulu ya, kelas, atribut atau variabel, kemudian ada tipe data, kemudian juga ada objek ya. Nah, silakan Anda diulang-ulang dulu ya, diulang-ulang cara bagaimana cara mendeklarasi ya, kemudian cara menjalankannya. Ini dua kelas ini dulu ya, orang dan main orang ya. Silakan diulang-ulang dulu pengerjaannya. Kemudian mohon dicek tadi video yang sudah saya tampilkan tadi ya, artinya di video yang penyampaian di sesi sebelumnya itu ada pengalaman dan atau penugasan ya. Nanti silakan ada video penugasan ya. Nanti saya akan tampilkan setelah ini ya. Kalau yang sebelumnya sudah saya sampaikan contoh-contohnya dalam pembahasan. Ini prakteknya ini nanti akan ada penugasan ya. Nanti silakan Anda diminta untuk membuat satu contoh kelas beserta dengan atributnya dan objeknya. Kemudian ada dua ya.
Anda juga membuat suatu kelas juga beserta dengan atribut dan 2 objek yang berbeda. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk pembahasan atau pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan Anda mohon dipraktikkan ya, nanti tugas atau penugasan atau pengalaman yang nanti saya akan berikan tolong dikerjakan ya, sehingga Anda dapat mendapat capaian ya, capaian pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika nanti ada hal yang mau diskusikan, silakan kita berdiskusi ya. Anda silakan berkomentar, berikan diskusinya di My Elnusa supaya Anda bisa aktif juga di My Elnusa. Jadi saya akan memberikan komentar di situ ya, atau nanti bisa langsung untuk di kelas, atau nanti bisa juga langsung via Zoom ya, atau online atau menggunakan Google Meet. Baik, berikutnya di sini ada pengalaman ya atau penugasan ya. Jadi ada latihan. Dimohon Anda kerjakan, nanti akan saya nilai ya, ini sebagai bentuk tugas ya. Anda silakan kerjakan. Ya, ini yang pertama, buatlah satu contoh kelas ya beserta dengan atributnya dan objek ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah satu contoh suatu kelas entitas beserta dengan atribut dan 2 objek yang berbeda. Ya, 2 objek yang berbeda ya. Nanti tugas ini nanti diunggah ya atau di upload ya di laman My Elnusa ya, yang sudah disiapkan ya oleh dosen Anda, nanti di upload ya. Nah, baik, ini adalah pengalaman atau penugasan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan bisa diskusikan ya di forum ya, baik itu di komentar di My Elnusa ya di laman Anda, atau nanti di grup WhatsApp ya. Kemudian pustaka ya, ini Anda pustaka yang bisa Anda jadikan sebagai referensi, silakan ya. Atau selain dari ini pun bisa ya, bebas ya, silakan saja. Jadi Anda bisa menggunakan ebook ya. Ini kan ada ebook nih ya, Introduction to Object Oriented Programming, ini ebook ya, atau buku referensi yang memang bisa digunakan untuk mendukung dalam mempelajari bahasa pemrograman Java ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga dapat tercapai tadi ya. Ini 2 capaian pembelajaran atau 2 capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertemuan pertama ini adalah ada 2 tadi ya, pengenalan bahasa pemrograman Java dan deklarasi variabel tipe data dan konstanta. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan dan nanti bisa lulus dalam pertemuan pertama ini ya, sehingga nanti akan mempermudah jalannya atau mempermudah dalam memproses pembelajaran berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.